Aku terbangun dengan tangan yang gemetar, menyadari apa yang baru saja terjadi. Ciuman itu, di bawah cahaya bulan di pantai Bali, dengan Rina, sahabatku sejak kecil. Bibir kami bertemu dalam hembusan angin malam, tapi sekarang, di pagi yang cerah ini, hati aku terasa seperti terbelah, antara rasa bahagia yang terlarang dan ketakutan yang mencekik. Bagaimana bisa aku, seorang guru sekolah di Jakarta yang selalu taat pada norma keluarga Muslim konservatif, membiarkan perasaan ini meledak begitu saja? Rina meneleponku pagi itu, suaranya penuh kegembiraan yang aku tak bisa balas. Maya, malam tadi. Itu nyata, kan? Kita akhirnya mengakuinya. Aku diam, pikiranku berputar-putar seperti badai. Bagaimana menjelaskan pada diriku sendiri? Sejak kecil, kami tumbuh bersama di kampung halaman di Surabaya, berbagi rahasia, mimpi, dan tawa. Tapi ini bukan sekadar persahabatan. Ini sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini aku tekan jauh di dasar hati, karena tahu betapa masyarakat Indonesia memandangnya sebagai dosa. Keluargaku, terutama ibu, selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik, anak cucu, dan kehidupan normal. Jangan pernah menyimpang, Maya, katanya dulu saat aku remaja. Sekarang pada usia 25, aku merasa seperti pengkhianat. Aku ingat bagaimana semuanya dimulai. Beberapa bulan lalu, saat kami reunian di Bali untuk liburan, Rina mengaku. Aku mencintaimu, Maya. Bukan sebagai teman. Kata-katanya seperti petir, membangunkan sesuatu yang selama ini aku abaikan. Aku menolaknya saat itu, tapi malam kemarin, setelah minum-minum ringan di bar pantai, kami berjalan-jalan, dan tiba-tiba, tangannya menyentuh pipiku. Aku tak menolak. Mengapa? Karena di dalam hati, aku juga merasakannya. Tapi sekarang, di apartemen kecilku di Jakarta, aku mondar-mandir, memikirkan konsekuensinya. Apa jika keluarga tahu? Ayahku, seorang pegawai negeri yang bangga dengan reputasinya, pasti akan mengusirku. Dan Rina. Dia lebih berani, bekerja sebagai desainer grafis di Bandung, keluarganya lebih liberal, tapi tetap saja, di negeri ini, cinta seperti ini sering disembunyikan atau dihukum oleh masyarakat. Hari itu aku memutuskan untuk bertemu Rina lagi. Kami janjian di kai kecil di pusat kota. Saat melihatnya, hati aku berdegup kencang. Dia tersenyum, mata hijaunya bersinar. Maya, jangan takut. Kita bisa menghadapinya bersama. Tapi aku tak bisa. Rina, ini salah. Kita tak bisa. Apa kata orang? Balasku, suara bergetar. Kami berdebat pelan, dia meyakinkan bahwa cinta tak mengenal gender, tapi aku terjebak dalam norma yang diajarkan sejak lahir. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui, dan diskriminasi terhadap begitu nyata. Aku ingat berita tentang pasangan yang diusir dari kampung, atau yang lebih buruk, diintimidasi oleh kelompok radikal. Apakah aku siap membayar harganya? Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di kamar, aku berbaring, memikirkan masa kecil kami. Rina selalu yang berani, aku yang penurut. Saat dia yang melindungiku dari bully, dan aku yang membantunya belajar. Persahabatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih, tapi aku tak pernah berani mengakuinya. Sekarang setelah ciuman itu, aku merasa seperti berada di persimpangan. Pilih Rina berarti melawan keluarga dan masyarakat. Pilih Norma berarti menyangkal diri sendiri. Mana yang lebih menyakitkan? Aku menangis pelan, merasa sendirian di tengah keramaian Jakarta. Beberapa hari kemudian, ibu menelepon. Maya, kapan kamu pulang? Ada calon suami bagus dari teman ayah. Hatiku seperti ditusuk. Aku berbohong, bilang sibuk kerja.
Tapi dalam hati, aku membayangkan jika aku bilang yang sebenarnya. Bu, aku suka perempuan. Pasti ibu akan patah hati, mungkin tak mengakui aku lagi. Di masyarakat Muslim konservatif seperti keluargaku, ini bukan sekadar pilihan, tapi dosa besar. Aku membaca Al-Quran malam itu, mencari jawaban, tapi hanya menemukan kebingungan. Apakah Tuhan benar-benar membenci cinta seperti ini? Rina datang ke Jakarta akhir pekan itu. Kami bertemu di taman, jauh dari keramaian. Maya, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Mari kita coba. Katanya, memegang tanganku. Aku menarik tangan, tapi hatiku ingin memeluknya. Rina, aku takut. Keluargaku. Dia menggeleng. Kita bisa pindah, mulai baru. Tapi aku tahu itu tak semudah itu. Di Indonesia, undang-undang anti-LGBT semakin ketat, dan opini publik sering negatif. Aku ingat teman sekolah yang dibully karena dicurigai-gai, dan akhirnya bunuh diri. Apakah itu nasib kami? Akhirnya aku setuju untuk mencoba. Kami mulai bertemu diam-diam, seperti pencuri di malam hari. Setiap pertemuan penuh gairah yang tertahan, tapi juga ketakutan. Aku merasa bersalah setiap kali berbohong pada keluarga. Maya, kamu kenapa akhir-akhir ini aneh? Tanya adikku. Aku tersenyum palsu, tapi di dalam aku hancur. Mengapa cinta harus begini? Mengapa masyarakat tak menerima? Suatu hari, kami hampir ketahuan. Saat berjalan di mal, tangan kami bersentuhan, dan seorang tante melihat dengan tatapan curiga. Hati-hati, anak muda, katanya. Aku panik, melepaskan tangan Rina. Dia marah. Maya, kapan kamu berani? Debat kami semakin sering. Aku ingin berhenti, tapi tak bisa. Cinta ini seperti candu, menyakitkan tapi tak tergantikan. Konflik mulai memuncak saat ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Maya, aku khawatir. Kamu jarang pulang dan terlihat murung. Katanya saat duduk di sofa apartemenku. Aku berusaha tersenyum, tapi pikiranku penuh Rina. Malam sebelumnya, kami bertengkar hebat. Kamu selalu takut, Maya. Aku lelah menyembunyikan ini. Bentak Rina di telepon. Aku menangis, merasa terpecah. Mengapa aku tak bisa seperti dia, yang berani menghadapi dunia? Ibu memasak masakan favoritku, sambil bercerita tentang tetangga yang menikah bahagia. Kapan giliranmu, nak? Umurmu sudah 25. Hatiku perih. Dalam hati, aku berteriak, Bu, aku tak mau pria. Aku mau Rina. Tapi mulutku diam. Aku ingat masa kecil, saat ibu mengajari aku sholat dan mengatakan bahwa keluarga adalah segalanya. Melawan itu berarti menghancurkan hatinya. Apakah cintaku segois itu? Setelah ibu pulang, aku bertemu Rina di kai. Dia terlihat lelah, mata merah karena kurang tidur. Maya, kita harus bicara serius. Aku ingin kita tinggal bersama. Proposalnya seperti bom. Tinggal bersama. Di Indonesia, di mana pasangan sesama jenis sering dicemooh. Aku geleng kepala. Rina, itu gila. Keluargaku akan tahu. Dia menghela napas. Mereka harus tahu suatu saat. Kamu tak bisa hidup dalam kebohongan selamanya. Debat itu berlanjut hingga malam. Aku pulang dengan kepala pusing, memikirkan masa depan. Jika aku pilih Rina, aku mungkin kehilangan pekerjaan sebagai guru karena sekolahku konservatif. Murid-muridku yang aku ajari nilai moral, apa kata mereka jika tahu gurunya lesbian? Aku merasa seperti Munaik. Di sisi lain, jika aku tinggalkan Rina, aku akan mati perlahan, karena dia adalah bagian dari jiwaku. Beberapa hari kemudian, kejadian tak terduga terjadi.
Adikku, Lina, datang berkunjung dan menemukan oto kami di ponselku, oto biasa, tapi tapanya penuh makna. Kak, ini apa? Kamu dan Mbak Rina kelihatan deket banget. Aku panik, merebut ponsel. Biasa aja, Lin sahabat. Tapi dia curiga. Kak, jangan bohong. Aku tahu ada yang aneh. Hatiku berdegup. Lina yang masih kuliah, lebih terbuka, tapi jika dia cerita pada ibu. Aku cerita pada Rina. Ini semakin rumit. Lina curiga. Rina tersenyum pahit. Mungkin saatnya terbuka. Mulai dari keluarga. Aku marah. Mudah bagimu. Keluargamu di Bandung lebih santai. Keluargaku bisa mati karena malu. Kami bertengkar lagi, kata-kata tajam melukai satu sama lain. Kamu pengecut, Maya. Katanya. Aku menangis, merasa benar-benar sendirian. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh skenario buruk, diusir dari rumah, dicemooh tetangga, bahkan ancaman dari kelompok intoleran. Di Indonesia, meski tak ada hukum pidana nasional untuk LGBT, tapi di daerah seperti Aceh, hukumannya berat. Apakah Jakarta aman? Aku baca berita online tentang diskriminasi, dan hati semakin gelisah. Akhirnya, aku putuskan untuk bicara pada Lina. Lin, aku suka Rina. Lebih dari sahabat. Dia terkejut, tapi memelukku. Kak, aku dukung. Tapi ibu. Hati-hati. Dukungannya melegakan, tapi juga menambah beban. Sekarang rahasia ini mulai bocor. Apa selanjutnya? Rina senang saat aku cerita. Lihat. Tak seburuk itu. Tapi aku tahu, ini baru awal. Kami mulai merencanakan, tapi ketakutan tetap ada. Setiap kali berpelukan diam-diam, aku merasa bahagia sekaligus bersalah. Mengapa Tuhan memberi perasaan ini jika harus disembunyikan? Konflik mencapai puncak saat ayah menelepon. Maya, ada rumor di kampung. Kamu dekat dengan perempuan. Suaranya dingin. Hatiku jatuh. Siapa yang bocor? Lina. Atau orang lain? Aku denial, tapi dia tak percaya. Pulang sekarang. Perintahnya. Aku panik, hubungi Rina. Ayah tahu. Apa kita harus putus? Dia menangis. Jangan, Maya. Kita lawan. Tapi aku ragu. Harganya terlalu tinggi. Di akhir ile ini, aku berdiri di persimpangan lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Apakah cinta layak untuk segalanya? Perjalanan pulang ke Surabaya seperti neraka. Di kereta, pikiranku berputar, bagaimana menghadapi ayah. Rumor itu pasti dari tetangga yang melihat kami di media sosial, atau mungkin Lina tak sengaja cerita. Aku merasa dikhianati, meski tahu ini konsekuensi dari rahasia yang rapuh. Rina menelepon, tetap kuat, Maya. Aku cinta kamu. Kata-katanya menghangatkan, tapi juga menyakitkan. Mengapa kami harus berjuang begini? Sampai di rumah, ayah menyambut dengan wajah marah. Maya, duduk. Cerita yang benar. Ibu di sampingnya, mata merah karena menangis. Aku duduk, tangan gemetar. Ayah, itu. Rumor salah. Bohongku lemah. Ayah menggeleng. Jangan bohong. Kamu dan Rina. Itu dosa. Kata-katanya seperti cambuk. Aku menangis. Ayah, aku tak bisa kendalikan perasaan ini. Debat panjang terjadi. Ayah bicara tentang agama, masyarakat, reputasi keluarga. Di Indonesia, ini tak diterima. Kamu mau kami malu. Ibu menangis. Maya, pikir anak cucu. Jangan hancurkan hidupmu.
Hatiku hancur mendengarnya. Mereka tak salah, tapi aku juga tak memilih ini. Mengapa Tuhan ciptakan aku begini jika haram? Aku cerita semuanya, dari ciuman di pantai hingga perasaan yang tumbuh. Mereka terkejut, ayah marah besar. Keluar dari rumah ini jika kamu lanjutkan. Ancaman itu seperti pisau. Aku pergi ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Di dalam hati, aku bertanya, apakah aku monster? Atau masyarakat yang salah? Rina datang ke Surabaya keesokan harinya, diam-diam kami bertemu di taman kota. Maya, jangan menyerah. Kita bisa pindah ke luar negeri. Sarannya menggoda, tapi realistis. Aku bekerja di sini, keluarga di sini. Rina, aku tak bisa tinggalkan mereka. Dia memelukku. Tapi kamu juga tak bisa tinggalkan aku. Kembali ke rumah, suasana tegang. Adik Lina mendukung diam-diam, Kak lawan. Aman sekarang beda. Tapi ayah tak bergeming. Dia hubungi Ustadz untuk sembuhkan aku. Ini penyakit, bisa disembuhkan. Kata-katanya menyakitkan. Apakah cinta adalah penyakit? Aku ikut sesi dengan Ustadz, meski hati menolak. Dia bicara ayat-ayat tentang Lot dan kaumnya. Aku dengar, tapi dalam hati berargumen, tapi cinta ini murni, tak menyakiti siapapun. Mengapa dihukum? Setelah itu, aku semakin bingung. Norma agama perasaan hati. Mana yang benar? Rina marah saat tahu. Maya, jangan biarkan mereka cuci otakmu. Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Kamu selalu pilih mereka daripada aku. Katanya. Aku menangis. Bukan begitu, Rina. Aku cinta kamu, tapi ini rumit. Beberapa hari kemudian, kejadian dramatis, ayah sakit jantung karena stres. Di rumah sakit, ibu menyalahkanku. Ini karena kamu, Maya. Rasa bersalah mencekik. Apakah aku penyebabnya? Aku putuskan untuk mundur. Hubungi Rina, kita berhenti dulu. Demi keluarga. Dia hancur. Maya, kamu khianati kita. Telepon mati dan hatiku ikut mati. Di rumah sakit, aku rawat ayah, tapi jiwa kosong. Mengorbankan cinta demi keluarga, apakah benar? Atau aku pengecut? Malam-malam berikutnya penuh mimpi buruk. Aku bayangkan hidup tanpa Rina, menikah dengan pria asing, pura-pura bahagia. Atau dengan Rina, diusir, tapi bebas. Pilihan mana yang kurang menyakitkan? Akhirnya, ayah pulih, tapi hubungan kami retak. Maya, janji tak ulangi. Aku angguk, tapi hati memberontak. Kehidupan tanpa Rina seperti neraka hening. Aku kembali ke Jakarta, tapi setiap sudut mengingatkan padanya. Pekerjaan sebagai guru terasa hampa, aku ajari anak-anak tentang nilai, tapi aku sendiri hidup dalam kebohongan. Malam-malam aku menangis, memikirkan pengkhianatanku. Mengapa aku pilih keluarga yang tak paham, daripada cinta yang tulus? Rina tak hubungi aku lagi. Aku cek media sosialnya, dia posting foto dengan teman baru, tersenyum. Apakah dia move on? Hatiku cemburu, meski tahu aku yang salah. Dalam hati, aku berdoa, Tuhan, mengapa kau uji begini? Apakah ini hukuman? Beberapa minggu kemudian, Lina datang. Kak, Rina hubungi aku. Dia hancur. Kata-katanya seperti garam di luka. Lin, aku tak bisa. Ayah sakit karena ini. Lina geleng. Ayah sakit karena tak terima, bukan karena kamu. Kamu berhak bahagia. Kata-katanya membangunkan sesuatu. Aku mulai baca buku tentang di Indonesia, cerita orang-orang yang berjuang. Ada yang sukses, ada yang gagal.
Aku sadar diskriminasi nyata dari raya polisi hingga pelecehan online. Tapi juga ada komunitas yang dukung. Apakah aku berani bergabung? Aku hubungi Rina, tapi dia tolak. Maya, kamu sudah pilih. Selamat tinggal. Suaranya dingin. Aku hancur, menangis berjam-jam. Pengkhianatan ini lebih sakit dari apapun. Aku merasa seperti kehilangan bagian diri. Di sekolah, rumor mulai beredar. Seorang rekan kerja tanya, Maya, benar kamu? Aku denial, tapi tatapannya curiga. Apakah aku akan dipecat? Di Indonesia, meski tak ilegal, tapi stigma kuat. Aku merasa terpojok. Malam itu, aku putuskan untuk bicara lagi pada keluarga. Pulang ke Surabaya, hadapi ayah dan ibu. Ayah, Bu, aku tak bisa berubah. Ini aku yang sebenarnya. Ayah marah. Kamu egois. Pikir kami. Debat sengit, ibu menangis. Maya, kami cinta kamu, tapi ini salah. Aku cerita tentang rasa sakitku. Setiap hari tanpa Rina, aku mati perlahan. Mereka diam, mungkin mulai paham. Tapi ayah tegas, pilih kami atau dia. Ultimatum itu seperti pisau. Aku pergi kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Di kereta aku putuskan, aku akan lawan. Hubungi Rina lagi, minta maaf. Rina, aku salah. Mari kita coba lagi. Dia ragu. Maya, aku sudah terluka. Kami bertemu di Bandung. Pertemuan penuh air mata. Aku tak bisa percaya lagi, katanya. Aku memohon. Aku siap bayar harganya. Akhirnya, dia setuju, tapi dengan syarat, terbuka sepenuhnya. Kembali ke keluarga, aku bilang, aku pilih Rina. Ayah mengusirku. Jangan kembali. Ibu menangis, tapi tak hentikan. Aku pergi, dengan tas kecil, merasa bebas sekaligus hancur. Hidup baru dengan Rina di Bandung seperti mimpi yang rapuh. Kami tinggal bersama di apartemen kecil, bekerja, dan saling dukung. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Setiap malam, aku mimpi tentang ibu yang menangis, ayah yang marah. Apakah aku benar? Tanyaku pada diri sendiri. Rina peluk aku. Kita benar, Maya. Cinta tak salah. Tapi masyarakat tak diam di kantor Rina, ada gosip. Dia lesbian. Rekan kerjanya menjauh. Aku di sekolah baru, hati-hati. Di Indonesia, meski kota besar, stigma tetap. Kami ikut komunitas LGBT, bertemu orang sejenis, berbagi cerita. Ada yang diusir, ada yang bunuh diri. Cerita mereka membuatku sadar, perjuangan ini besar. Suatu hari, Lina hubungi. Kak, ibu sakit. Rindu kamu. Hatiku perih. Aku ingin pulang, tapi ayah larang. Lin, katakan aku cinta mereka. Lina bilang ibu mulai lunak, tapi ayah keras. Konflik klimaks saat ada demo anti-LGBT di kota. Kami tak ikut, tapi berita membuat takut. Rina, apa jika kita ketahuan? Tanyaku. Dia kuat. Kita hadapi. Malam itu aku terima panggilan dari ibu. Maya, pulanglah. Kami salah. Suaranya lemah. Aku menangis. Bu, ayah. Dia mulai paham. Datanglah. Aku dan Rina pergi ke Surabaya. Di rumah, pertemuan emosional. Ayah diam, tapi tak usir. Maya, aku tak setuju, tapi kamu anakku. Ibu peluk kami berdua. Rina tersenyum. Perlahan, mereka terima, meski tak mudah. Tapi tak semua bahagia. Tetangga gosip, keluarga besar marah. Kami hadapi bersama. Aku sadar, perubahan butuh waktu.
Di Indonesia, masyarakat berubah pelan, tapi harapan ada. Kini kami hidup dengan damai relati. Cinta kami tumbuh, meski bayar mahal, kehilangan teman, reputasi, tapi dapatkan kebebasan. Aku renungkan, apakah semua ini layak? Apakah mencintai seseorang dari jenis yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?